Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, TikToker yang terkenal karena konten flexingnya, Agnes Jennifer mendadak menjadi perbincangan panas netizen. Sebab bagaimana tidak, Agnes mengumbar isu perselingkuhan David Clement suaminya dengan wanita idaman lain ke hadapan publik. Namun karena netizen terus berspekulasi tentang identitas wanita selingkuhan suaminya, Agnes sengaja nge-spill wajah dan nama wanita yang dijulukinya Mbak Gayung Lope Pink itu. Benarkah wanita yang dituding Agnes Jennifer telah merusak keutuhan rumah tangganya adalah Kimi Kai? Ya kekasihku, pulanglah ke orang tuamu. Bukan api, kata gua mah. Mendingan ada baiknya lu pulang dulu. Kenapa? Bukan api nih, soalnya gua ngeliatnya kusem banget gitu, demek. Tau gak kayak apa ya kalau misalnya gua ngeliat modelan lu gitu? Kayak galung lope yang udah lama dipakai kagak diganti-ganti. Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Harusnya tidak perlu diumbar. Iya benar, tapi karena kelakuan yang akhirnya tertangkap kamera, mau gak mau gue harus nyepil, ya kan? Ya, dalam video TikToknya, Agnes tak sungkan lagi memanggil nama selingkuhan suaminya. Akun gosip @ratu.nyinyir.official pun memperkuat dugaan Agnes dengan menulis di Instagram, "Ini loh, hai Tante NW Ranger berlegging pink. Akurat ya guys ya, akurat. Jadi jangan nuduh yang lain-lain lagi ya, kasihan." Wajar gak sih perselingkuhan? Menurut gue wajar, tetapi tidak dibenarkan. Dan di mana-mana semua kejadian perselingkuhan itu pasti ada semua belah pihak salahnya ya. Gue pasti ada salah juga, tapi paling gede salah mereka berdua, bener kan? Salah laki gue dan salah si Ani Gayung Pink Lope, ya kan? Kini akun media sosial Kimi Kai dibombardir komentar miring, termasuk Agnes Jennifer sendiri. Pasalnya pemilik akun Kimi Kai nampak agresif dan no jaim dalam membuat status. Seperti awal Januari lalu, ia memposting status yang bikin sebagian netizen mengelus dada. Resolusi 2025 suami kaya, pacar jauh lebih kaya. Warning juga kepada emak-emak yang ada di sekolah yang sama dengan saya, hati-hati. Ada Ani Gayung Lope warna pink mengincar suami kaya di sebelah sana. Ya kalian kalau udah masuk sekolah situ udah pasti keong-reyong, say. Tak ayal postingan itu dikomentari Agnes Jennifer. TikToker yang bicaranya ceplas-ceplos itu menulis, "Ke sekolah jemput anak sembari pacaran sama selingkuhan, yes? Menyala sekali Gayung Lope Pink resolusinya." Ada suatu cerita lucu sekali. Ada Ani ngintai di sekolah, namanya Gayung Lope. Itu Gayung Lope. Kecurigaan Agnes terhadap David dan Kimi Kai semakin besar ketika beberapa waktu lalu Agnes yang tengah berlibur bersama suami dan anak-anaknya ke Selandia Baru melihat Kimi Kai membuntuti mereka. Agnes pun pura-pura membebaskan suaminya mengeksplor liburan sendiri untuk membuntuti gerak-geriknya. Dan benar, Agnes mengaku melihat David dan Kimi Kai berkencan di belakangnya. Sambil menahan sakit hati dan murka, Agnes nge-spill kehidupan pribadi Kimi Kai di akun TikToknya. Holiday yang sama seperti lelaki tersebut. Dan akhirnya mereka janjian untuk kopi darat bertemuan di tempat holiday tersebut. Tanpa sadar, lelaki tersebut mau untuk diambil fotonya bersama dengan Ani Gayung Lope Pink tersebut. Ngekor ke holiday keluarga, which is menurut gue itu ekstrim banget. Jadi sampai di sini ya, gue mengetahui hal ini, gue itu merasa perlu untuk memprotek anak-anak gue dan gue takut akan keselamatan anak-anak gue karena ya udah ada agak-agak nekat ya kan. Sosok David Clement ternyata adalah salah satu direktur di perusahaan raksasa yang bergerak di bidang fabrikasi logam otomotif. Diduga gaji David mencapai 3 digit per bulan hingga ia bisa memanjakan istri dan anak-anaknya dengan fasilitas mewah. Namun Agnes Jennifer bukan tipe istri yang bergantung pada uang suami.
Sebagai TikToker dengan ratusan ribu pengikut, ia punya penghasilan sendiri dari endorse dan hasil jualan sejumlah produk branded melalui TikTok Shop. Tak heran setelah fix mengetahui suaminya selingkuh dengan Kim Mikai, Agnes Jennifer mengisyaratkan bahwa dirinya siap mengajukan gugatan cerai. Di semua pernikahan pasti ada masalah, pasti ada godaan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita udah menikah, tandanya kita itu udah harus punya komitmen dan juga punya janji untuk setia sama pasangan kita. Kalau misalnya lu tidak bisa itu, kagak usah nikah. Drama kasus pelanggaran hak cipta yang menahbiskan Agnes Mo sebagai tergugat berakhir buruk bagi diva pop Indonesia yang sukses go internasional itu. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tata Niaga, Jakarta Pusat, akhir Januari lalu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan musisi Ari Bias, pencipta lagu Bilang Saja. Agnes yang dalam 3 konsernya di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin penciptanya, divonis bersalah dan diharuskan membayar ganti rugi kepada Ari Bias. Yang amar putusannya, saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1.500 miliar rupiah. Perseteruan Ari Bias versus Agnes Mo sudah memanas sejak 2023 saat Agnes menggelar konser di 3 kota. Ari mengaku sudah menghubungi Agnes dan manajemennya untuk membicarakan kerugian yang dideritanya secara kekeluargaan, namun tak digubris oleh pihak Agnes. Pihak Agnes sempat menyebut bahwa soal perizinan lagu adalah kewajiban I.O. penyelenggara konser. Di kalangan penyanyi dan musisi, soal perizinan lagu untuk konser memang sempat menjadi polemik karena ada 2 pendapat yang berbeda. Pencipta lagu atau pengarang lagu adalah mempunyai hak ekonomi dan juga terutama hak moral di dalam karyanya. Waktu saya ciptakan lagu itu 2004 itu saya belum mengenal itu undang-undang. Nah, setelah saya tahu di undang-undang itu ada hak-hak pencipta lagu yang harusnya dilindungi, nah makanya saya merasa, loh kok selama ini hak saya berarti nggak ada dong gitu, harusnya ada gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk men-scanning lagu saya ini di mana aja nih. Nah, terus akhirnya ya terjadilah konser yang kemarin itu. Ya, kemenangan Ari Bias atas Agnes Mo seolah menjadi kemenangan para musisi Indonesia yang sering diabaikan bahkan disepelekan oleh sederet penyanyi. Padahal tanpa lagu ciptaan dari para musisi yang kemudian mencetak hits, seorang penyanyi bukan siapa-siapa. Yang menarik, Ari Bias termasuk musisi langganan Agnes karena selain lagu Bilang Saja, ada 4 lagunya dinyanyikan oleh penyanyi yang dulu menggunakan nama panggung Agnes Monica itu. Sayangnya, sejak putusan pengadilan pada 30 Januari lalu, pihak Agnes belum menanggapi kekalahan mereka di meja hijau. Solusinya adalah direct license, digital direct license, karena yang selama ini dilakukan oleh LMKN mereka tidak kompeten untuk menjalankan ini, tidak kompeten untuk mengumpulkan royalti, tidak kompeten untuk mendistribusikan royalti dengan benar. Saya aja yang konsernya hampir setiap bulan ada 13 sampai 14 kali show, hasilnya 125.000. Mas Ari Bias yang lagunya dibawakan sampai ribuan kali oleh Nexmo, terus habis itu Mas Badai, Mosan, dan kawan-kawan yang lain, ada Bendinor, ada Mario Kacangi, lagunya juga semua lagi dalam proses juga untuk memperjuangkan ini, yang nanti akan mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Ari Bias dan Bang Minola untuk ya Bang ya, untuk melakukan upaya hukum untuk menjadikan ini sebuah pembelajaran.